Robot perang Rusia bergaya Iron Man akan diuji untuk ditempatkan di Ukraina sebagai pasukan super. Rusia akan mulai menguji pakaian pertempuran robot gaya Iron Man untuk meningkatkan kekuatan ragtag-nya. Pengumuman itu muncul saat pasukan Vladimir Putin terus menghadapi penurunan moral akibat kekurangan peralatan. Putin telah memanggil 300.000 orang untuk invasi bencana ke Ukraina, tetapi wajib militer dikatakan menghadapi pertempuran tanpa pelatihan atau peralatan yang tepat. Yang mengkhawatirkan bagi presiden, tentara profesional yang keras juga telah menyuarakan kemarahan mereka pada perang yang semakin tidak populer dan mahal. Exoskeleton berteknologi tinggi memberi pemakainya kekuatan super, akurasi mematikan dari jarak jauh dan kemampuan untuk berlari lebih cepat dan lebih lama di medan yang sulit. Lapor The Sun, 9 November 2022. Maxim Skokov, CEO Exo Solution Russia, telah mengungkapkan bahwa perusahaannya telah didekati oleh agen khusus yang ingin menguji peralatannya di medan perang. Diyakini dia kemungkinan besar merujuk pada dinas intelijen atau kelompok tentara bayaran Rusia. Perusahaan telah membangun sebagian exoskeleton dan harness yang relatif terjangkau untuk keperluan industri. Pasukan artileri tertarik pada kerangka luar untuk meringankan berat peluru selama pemuatan, kata Skokov kepada kantor berita Rusia RIA Novosti. Kami akan mengadakan tes di tempat pelatihan pada bulan November atau Desember dengan calon pelanggan menguji efektivitas peralatan kami dalam praktek. Hari ini kami membuat sekitar 50 exoskeleton per bulan, tetapi jika perlu kami akan dapat meningkatkan produksi dengan cepat. Rusia telah diam-diam mengerjakan pakaian exo selama bertahun-tahun, dan tahun lalu perusahaan negara Rostec mengklaim pakaian Iron Man telah terbukti sangat efektif dalam operasi di Suriah. Selain meningkatkan kemampuan seorang prajurit, ini meningkatkan potensi tempur seluruh unit, katanya kepada organisasi media pemerintah Rusia Sputnik. Pengalaman penggunaan taktis juga berbicara tentang itu. Ada unit pencari ranjau yang dilengkapi dengan kerangka luar pasif yang beroperasi di Suriah. Ilmuwan Rusia berharap akan menyempurnakan desain mereka pada tahun 2025, mengklaim bahwa mereka ingin membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Rusia juga telah mengembangkan pakaian tempur Ratnik tanpa daya yang dibuat oleh Central Research Institute for Precision Machine Building. Ini memiliki keuntungan menghindari salah satu kelemahan utama exosuit. Jika baterai habis, pengguna yang kelelahan dapat dibiarkan terdampar dan tidak dapat terus bergerak sampai penggantinya ditemukan. Itu terjadi ketika pemberontakan meletus di seluruh angkatan bersenjata Rusia. Marinir mengecam Vladimir Putin karena memimpin mereka ke dalam pembantaian dalam sebuah surat yang bocor. Sementara itu, rekaman video menunjukkan 2.000 wajib militer mengelilingi seorang jenderal dan berteriak dengan marah, "Malu pada Anda." Putin yang dipermalukan terus mengalami kemunduran besar di Ukraina setelah dengan arogan percaya bahwa dia bisa menyapu dan menguasai negara itu dalam beberapa hari. Ukraina pekan lalu mengklaim Rusia telah mengalami hari paling mematikan di garis depan setelah hampir 1.000 tentara tewas hanya dalam 24 jam. Korban tewas baru dalam perang menunjukkan perang Putin telah menelan lebih dari 100.000 nyawa orang Rusia. Maxim Skokov, CEO Exo Solution Russia, telah mengungkapkan bahwa perusahaannya telah didekati oleh agen khusus yang ingin menguji peralatannya di medan perang. Diyakini dia kemungkinan besar merujuk pada dinas intelijen atau kelompok tentara bayaran Rusia. Perusahaan telah membangun sebagian exoskeleton dan harness yang relatif terjangkau untuk keperluan industri. Pasukan artileri tertarik pada kerangka luar untuk meringankan berat peluru selama pemuatan, kata Skokov kepada kantor berita Rusia RIA Novosti. Kami akan mengadakan tes di tempat pelatihan pada bulan November atau Desember dengan calon pelanggan menguji efektivitas peralatan kami dalam praktek. Hari ini kami membuat sekitar 50 exoskeleton per bulan, tetapi jika perlu kami akan dapat meningkatkan produksi dengan cepat. Rusia telah diam-diam mengerjakan pakaian exo selama bertahun-tahun, dan tahun lalu perusahaan negara Rostec mengklaim pakaian Iron Man telah terbukti sangat efektif dalam operasi di Suriah. Selain meningkatkan kemampuan seorang prajurit, ini meningkatkan potensi tempur seluruh unit,
katanya kepada organisasi media pemerintah Rusia Sputnik. Pengalaman penggunaan taktis juga berbicara tentang itu. Ada unit pencari ranjau yang dilengkapi dengan kerangka luar pasif yang beroperasi di Suriah. Ilmuwan Rusia berharap akan menyempurnakan desain mereka pada tahun 2025, mengklaim bahwa mereka ingin membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Rusia juga telah mengembangkan pakaian tempur Ratnik tanpa daya yang dibuat oleh Central Research Institute for Precision Machine Building. Ini memiliki keuntungan menghindari salah satu kelemahan utama exosuit. Jika baterai habis, pengguna yang kelelahan dapat dibiarkan terdampar dan tidak dapat terus bergerak sampai penggantinya ditemukan. Itu terjadi ketika pemberontakan meletus di seluruh angkatan bersenjata Rusia. Marinir mengecam Vladimir Putin karena memimpin mereka ke dalam pembantaian dalam sebuah surat yang bocor. Sementara itu, rekaman video menunjukkan 2.000 wajib militer mengelilingi seorang jenderal dan berteriak dengan marah, "Malu pada Anda." Putin yang dipermalukan terus mengalami kemunduran besar di Ukraina setelah dengan arogan percaya bahwa dia bisa menyapu dan menguasai negara itu dalam beberapa hari. Ukraina pekan lalu mengklaim Rusia telah mengalami hari paling mematikan di garis depan setelah hampir 1.000 tentara tewas hanya dalam 24 jam. Korban tewas baru dalam perang menunjukkan perang Putin telah menelan lebih dari 100.000 nyawa orang Rusia. Maxim Skokov, CEO Exo Solution Russia, telah mengungkapkan bahwa perusahaannya telah didekati oleh agen khusus yang ingin menguji peralatannya di medan perang. Diyakini dia kemungkinan besar merujuk pada dinas intelijen atau kelompok tentara bayaran Rusia. Perusahaan telah membangun sebagian exoskeleton dan harness yang relatif terjangkau untuk keperluan industri. Pasukan artileri tertarik pada kerangka luar untuk meringankan berat peluru selama pemuatan, kata Skokov kepada kantor berita Rusia RIA Novosti. Kami akan mengadakan tes di tempat pelatihan pada bulan November atau Desember dengan calon pelanggan menguji efektivitas peralatan kami dalam praktek. Hari ini kami membuat sekitar 50 exoskeleton per bulan, tetapi jika perlu kami akan dapat meningkatkan produksi dengan cepat. Rusia telah diam-diam mengerjakan pakaian EXO selama bertahun-tahun dan tahun lalu perusahaan negara Rostec mengklaim pakaian Iron Man telah terbukti sangat efektif dalam operasi di Suriah. Selain meningkatkan kemampuan seorang prajurit, ini meningkatkan potensi tempur seluruh unit, katanya kepada organisasi media pemerintah Rusia Sputnik. Pengalaman penggunaan taktis juga berbicara tentang itu. Ada unit pencari ranjau yang dilengkapi dengan kerangka luar pasif yang beroperasi di Suriah. Ilmuwan Rusia berharap akan menyempurnakan desain mereka pada tahun 2025, mengklaim bahwa mereka ingin membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Rusia juga telah mengembangkan pakaian tempur Ratnik tanpa daya yang dibuat oleh Central Research Institute for Precision Machine Building. Ini memiliki keuntungan menghindari salah satu kelemahan utama exosuit. Jika baterai habis, pengguna yang kelelahan dapat dibiarkan terdampar dan tidak dapat terus bergerak sampai penggantinya ditemukan. Itu terjadi ketika pemberontakan meletus di seluruh angkatan bersenjata Rusia. Marinir mengecam Vladimir Putin karena memimpin mereka ke dalam pembantaian dalam sebuah surat yang bocor. Sementara itu, rekaman video menunjukkan 2.000 wajib militer mengelilingi seorang jenderal dan berteriak dengan marah, "Malu pada Anda." Putin yang dipermalukan terus mengalami kemunduran besar di Ukraina setelah dengan arogan percaya bahwa dia bisa menyapu dan menguasai negara itu dalam beberapa hari. Ukraina pekan lalu mengklaim Rusia telah mengalami hari paling mematikan di garis depan setelah hampir 1.000 tentara tewas hanya dalam 24 jam. Korban tewas baru dalam perang menunjukkan perang Putin telah menelan lebih dari 100.000 nyawa orang Rusia.